Hadis Sahih Muslim, bab 7, ayat 1. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, hai Nabi, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita kepada binatang karena sudah tidak ada wanita? Nah loh, Rasulullah SAW menjawab, pergilah kau bersama dengan kedua babi betina itu, maka aku, Rasulullah, dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan mereka, kedua babi betina ini. Coba, dia dengan binatang, coba. Kalian pernah tahu ini, ayat ini? Pernah tahu, teman-teman? Pernah tahu nggak ayat ini? Seperti inikah suri tauladan yang kalian ambil dari seorang pemimpin? Nih, ya. Melampiaskan syahwat, ya, bolehkah kita tuh kan artinya si Hamzah ini beserta dengan Rasulullah, kita loh, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita kepada binatang karena sudah tidak ada wanita? Rasulullah menjawab, pergilah kau bersama dengan kedua babi betina itu, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan mereka. Berpikir teman-teman, suri tauladan seperti apa? Berpikir yuk teman-teman, yuk. Sehat yuk. Kekal bersama Yesus. Teman-teman? Ya, silakan. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu totalitas. God bless you. Kak, tolong bukakan 10 perintah Allah, Kak. Kenapa? Ya. Iya, di Keluaran 20 itu. 10 perintah Allah. Keluaran 20. Kalau 10 perintah Allah, di sini 10. Tapi kalau di Islam itu disadur. Hanya tinggal berapa tuh? 5, dan 5 pun salah. Ini adalah maksud Allah membawa keluar dari Mesir. Mesir itu adalah tempat perbudakan. Dunia ini tempat perbudakan di dunia nih. Tuhan ingin melepaskan kita dari perbudakan dunia nih, sehingga masuk dalam tubuh alam kekal. Gitu. Salah satunya ya. Ada yang mau disampaikan? Kak Adrian? Enggak, yang hukum Taurat itu loh, Kak. Ini kan hukum Taurat, Kak. Yang jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Ini. Itu jangan membuat bagimu patung, kan itu berhala itu. Ini kan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, ya, yang cemburu akan membalaskan kesalahan berupa itu semua. Ini kan jangan menyembah patung. Emang yang mana Bang Adrian? Yang Bang Adrian masuk bukan yang ini? Dan Kristen tuh tidak nyembah patung, teman-teman. Enggak, maksudku gini. Nggak ada yang namanya patung Yesus disembah, patung Bunda Maria disembah. Kita tidak nyembah itu. Kita tidak sujud pada itu. Tapi kalian sujud pada batu kotak itu tuh. Bukan yang itu maksudnya. Tuh. 10 perintah kan jangan menyembah berhala. Terus Ini kan 10 perintah. Ini kan dipikir kayak listing gitu ya. Dipikir kayak 1, 2, 3 itu yang sudah dirapihin menurut catatan kita. Tapi ini aslinya nih. Ini aslinya nih. Nih. Ini aslinya ini. Inilah Taurat. Ini aslinya loh. Tuh. Ini loh aslinya. Itu ke 10 Taurat itu yang dibuka bulala itu. Ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Sedangkan apa kalau Muhammad
Iya, orang lain diambil dah. Nah itu loh maksudku, buat panutan kok 10 perintahnya ditabrak semua kok jadi panutan gimana itu loh. Oh iya iya iya. Nah, Iya. belum lagi yang ini ya, seru ya. Iya dong, nih ya, saya tunjukkan sesuatu ya. Cukup aneh loh. Nih ya, nih ya. Nih, ini apa ini? Ini teladan apa seperti ini? Bisa teman-teman baca. Hadis Sahih Muslim bab 7 ayat 1. Diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, hai Nabi, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita kepada binatang karena sudah tidak ada wanita? Nah loh, Rasulullah SAW menjawab, pergilah kau bersama dengan kedua babi betina itu, maka aku, Rasulullah, dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan mereka, kedua babi betina ini. Coba, dia dengan binatang, coba. Kalian pernah tahu ini, ayat ini? Pernah tahu, teman-teman? Pernah tahu nggak ayat ini? Seperti inikah suri tauladan yang kalian ambil dari seorang pemimpin? Nih, ya. Melampiaskan syahwat, ya, bolehkah kita tuh kan artinya si Hamzah ini beserta dengan Rasulullah, kita loh, bolehkah kita melampiaskan syahwat kita kepada binatang karena sudah tidak ada wanita? Rasulullah menjawab, pergilah kau bersama dengan kedua babi betina itu, babi betina, maka aku dan kamu akan melakukan hubungan badan dengan mereka. Berpikir teman-teman, suri tauladan seperti apa? Berpikir yuk teman-teman, yuk, sehat yuk. Belum lagi tadi, yang mutilasi dalam keadaan hidup. Ini. Suri tauladan seperti apa yang perlu diambil dari orang-orang itu? Mohon maaf loh. Mohon maaf. Apapun yang kalian katakan, mau sahih mau enggak, itu tertulis kok. Ya. Tuh, bagi yang pengen tahu ini, Bukhari 1405 nih. Nih. Makanya pintar teman-teman. Diinstal lah tuh Quran terjemahan perkata di Android. Ensiklopedia hadis. Masukin Android. Masukinlah tuh Taurat, Zabur, Injil ke Android. Biar tahu saat saya bertanya, Zaburnya yang model kayak apa, isinya Zabur tuh kayak apa. Kalian pernah nggak sih tahu isinya Zabur? Nggak tahu. Ah ya ampun. Gemes. Ayat ajaran apa ini? Itu dia tuh kekerasan. Masa manusia dalam kondisi hidup loh, dimutilasi loh. Tangan kaki dipotong. Mata dicongkel pakai besi panas. Dijemur di bawah matahari. Tuh. Kayak apa coba? Saya mohon maaf teman-teman. Nangis. Hati saya sebagai manusia biasa. Ngeri lihat begini nih. Belum lagi yang masalah perempuan. Ya. Ini baru masalah ini. Belum lagi kalau misalkan Bang Christian membahas mengenai ayat persusuan dewasa. Ya, supaya dianggap sebagai mukrim ya. Harus disedot 10 kali katanya. Gimana ceritanya? Baru sekali sedot tangannya udah kemana-mana. Gimana namanya muhrim? Itu namanya suri tauladan kah? Itu namanya suri tauladan. Gak bisa teman-teman. Beda sama ini loh. Nih. Beda sama ini. Siapa yang di antara kalian bisa membuktikan bahwa Yesus bisa berbuat dosa? Gak ada. Yesus nggak bisa berbuat dosa dan memberikan jaminan hidup kekal. Kok nggak mau? Sudah itu saja. Panjang cerita saya. Tuh. Tirmizi 1375. Oke, saya bukakan ya. Tirmizi 1375. Tirmizi 1375. Ya, ini tulisan teman-teman loh di bawah ya.
Gampang nyarinya kok. 1375, enter, lalu cari nih. Ya, Tirmizi. Ada Bukhari dari ini. Nih ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Mana Tirmizinya dihapus? Nggak ada. Dihapus ini. Nggak ada, dihapus sudah. Karena apa? Ini dihapus. Saya pernah screenshot itu ya, Tirmizi ya. Jadi menggauli binatang itu boleh. Ya. Mohon maaf teman-teman, Al-Quran itu isinya adalah mantra. Di ayat lain dikatakan saat Muhammad sholat, itu jin-jin pada berdatangan. Kalian pikir jin itu siapa ya? Jin itu berasal dari kerajaan sorga atau kerajaan maut? Dari alam sorga atau alam maut? Jin itu dari alam maut, artinya dia adalah kelompok dari roh jahat. Saat sholat saja roh jahat datang, gimana ceritanya? Gitu loh. Jadi ayo berpikir logis yuk. Saat kami ini berdoa ya, itu yang datang ini nih. Nih, ini cara kami berdoa tuh ini. Nih ya, ini cara kami berdoa. Makanya kami nggak perlu ngadep kiblat atau ngadep kemana-mana, nggak perlu. Kami mau duduk, kami mau bersujud, kami mau lipat tangan, kami mau hadap utara, kami mau hadap tenggara, boleh, ya. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang apa? Yang salah? Enggak dong. Penyembah benar ya, benar. Camkan ini, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan kesalahan. Sebab Bapa atau Allah menghendaki penyembah demikian. Jadi nggak perlu kiblat. Penyembah benar berarti ada penyembah salah, ya dong. Kan sepasang semuanya, hitam putih, benar salah, tinggi rendah, ya, surga neraka. Ini kalau penyembah benar berarti ada di luar sana penyembah yang salah, yang menyembah tidak dalam roh dan kebenaran, artinya pakai kiblat. Yang disembah adalah, mohon maaf teman-teman sekali lagi, batu. Kalian nggak mau mengakui, nggak apa-apa. Mungkin belum sadar sekarang. Tapi ini yang mau saya sampaikan ini, nih, yes. Izin buka 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Bacain aja misalnya. Nabi dan guru-guru palsu. Ya. Lalu siapa sih nabi-nabi guru-guru palsu itu? Pengajar yang memberikan pengajaran palsu. Ya, ini diutus sama iblis sih, benar. Serius, saya nggak bohong. Ya, yang mengutus kesesatan hanya iblis ya. Oke. Sebagaimana nabi-nabi dahulu ya. Sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Dan mereka akan memasukkan pengajaran apa? Sesat. Yang apa? Yang menyelamatkan bukan? Ingat ya, semua yang sepasang. Membinasakan dan menyelamatkan. Apa? Mereka akan memasukkan pengajaran apa? Sesat yang membinasakan. Ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa, siapa? Yesus, yang telah menebus mereka dengan jalan demikian mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Saya ulangi ya teman-teman ya. Saya ulangi ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka
mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayo lu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Nah ini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai apa? Teman-teman? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, siapa yang menghujat? Hayo, yang typing di bawah nih. Yang menghujat jalan kebenaran. Ayo. Nih. Ya. Lanjut. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita apa? Isapan jempol. Malin kundang, timun mas, ya, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, ya, kucing dari bersinnya singa, ya kan? Ya, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tuh, iblis, tapi melemparkan mereka ke dalam melemparkan Ke dalam neraka. mereka ke dalam neraka, dan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap, termasuk gua Hiro, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Ya teman-teman, saya ngomong seperti ini hanya membacakan, dan saya berdoa dengan kasih kalian diselamatkan dari hukuman kekal, ya, supaya tidak binasa, ya, karena mereka yang menyangkal, Penguasa, ya. bahkan mereka yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ya, dengan jalan seperti ini. Saya nggak berharap teman-teman binasa, tapi kalau kalian nggak menerima Yesus, ya, dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas kalian sendiri. Tuh, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Hati-hati teman-teman typing di bawah. Begitu kalian menghujat siapa Yesus, siapa saya yang beritakan ini, berarti ada salah satu makhluk, salah satu entitas makhluk metafisik itu masuk dalam kalian, sehingga kalian sanggup untuk typing menghujat. Misalnya Itu biar kita kasih tahu juga sama mereka tentang penguasa itu siapa, penguasa yang menebus kita itu. Coba buka tolong di Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Nah, judulnya coba lihat judulnya atas dah, biar kita kasih lihat dulu sama mereka judulnya. Yesaya Allah adalah satu-satunya. penebus, betul itu. Ada dua nggak guys? Ada dua nggak guys? Ada dua nggak? Tidak ada. Ada dua nggak? Tidak ada duanya. Tuh. Kalian tahu ini saking Ayat sayangnya 4. Allah sama kalian nih. Ya. Tuhan sayang sama kalian loh nih. Nih ya. Oleh karena engkau berharga di mataku, teman-teman. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia tuh. Dan aku ini mengasihi engkau. Lihat. Lihat. Maka aku akan menggantikan Indonesia sebagai gantimu. Yesus loh, sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Camkan itu teman-teman. Allah begitu mengasihinya sampai dia begini. Nih ya. Sama kan kayak tadi tulisannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, firman-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa. Tidak apa? Binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuh. Balik lagi ke sini nih, Tuh. Iya, Yesaya. Ya tadi 10. Balik lagi ke sini. Balik ke sini. Hidup yang kekal, supaya tidak binasa sampai selama-lamanya. Aduh Tuhan Yesus. Tuh. Saya percaya teman-teman dengar kok. Saya percaya apa yang saya sampaikan, firman yang saya tabur ini gak akan kembali dengan sia-sia. Kalian mendengar suara saya, kalian lihat teks ini sudah masuk dalam alam bawah sadar kalian, dan kalian akan berpikir mana yang benar, yang wajib diikuti, teladan yang buruk ditinggalkan, teladan yang baik diambil, dan kalian mengambil kesempatan ini
untuk mengambil kesempatan untuk hidup yang kekal dan tidak binasa sampai selama-lamanya. Saya percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bahwa kalian akan dijamah Roh Kudus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa ini dalam nama Yesus untuk 145 orang di bawah. Kalian menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus. Amin. Lanjut, Bang Christian. Misalnya, Pamit dulu kan. ini aja misalnya. Makasih ya pengajarannya. Makasih pengajarannya. Oh iya, sama-sama, Salam, Bang. salam. Gini, bagi Halo. teman-teman, Salam. buat 145 orang ini ya, bagi teman-teman, saya memberitakan Injil memang, saya penginjil. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak ya mengenai keselamatan dan hidup kekal, bagi kalian yang ingin didoakan, DM saya. Saya akan doakan kalian. Kalau memang kalian ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menyediakan diri saya untuk melayani kalian. Ayo, saya akan doakan kalian. Sampai kalian bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar. Besar banget kasihnya tuh. Yang tidak ingin kalian binasa dalam neraka. Saya akan doakan kalian. Silakan DM saya. Gak apa-apa. Saya akan berikan buku-buku untuk kalian bisa baca. Untuk kalian bisa mengenal siapa Juru Selamat itu. Penebus, satu-satunya penebus itu siapa? Satu-satunya penebus itu. Ini loh. Udah gak usah debat teman-teman. Gak usah debat. Gak usah debat. Gak guna debat. Apologet gak guna. Emangnya dengan debat masuk surga? Enggak. Binasa juga kok. Binasa. Lalu gimana cara menghindari kebinasaan itu? Saya nggak tahu ya. Misalkan lepas dari kalian lihat TikTok ini, naik motor jeder, ketabrak kontainer langsung habis loh. Nah, sebelum itu terjadi, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu teman-teman. Jangan sampai kalian menghujat. Jangan. Tapi terima keselamatan yang sudah disediakan. Ditawarkan ke kalian. Tawarkan keselamatan. Udah. Ambil suri toladan yang baik saja. Buat apa? Bertahan pada suri toladan yang buruk. Bertahan pada rasa malu. Bertahan pada takut bahwa nanti akan dicemooh. Dicemooh orang tua, teman-teman, kehilangan teman-teman gitu ya. Bahkan halal darahmu. Gak usah takut. Jaminan kata pasti kok. Tuh. Ini gak ada tafsiran loh teman-teman. Gak ada tafsiran. Mana tafsiran? Alkitab gak perlu tafsir. Ini dah. Sengaja saya tunjukkan ini terus karena ini jaminan. Kalian mau nggak sih terima jaminan? Mau nggak sih? Saya bisa mendoakan kalian sampai menangis loh. Karena ini jaminan. Alam metafisik, alam baka, alam kekal itu cuma dua. Ya. Hidup kekal dan kebinasaan kekal. Itu. Dan nggak bisa pindah. Sudah masuk dalam alam binasa kekal, nggak bisa pindah ke hidup kekal, nggak bisa. Beneran. Gitu. Ya teman-teman, salam dari saya, salam dari Tuhan Yesus yang mengasihi kalian, yang mengasihi dengan kasih yang kekal dan memberikan hidup yang kekal. Ada lagi teman-teman mau tambahkan? Silakan. Ya, misalnya stay aja dulu di situ misalnya biar saya kasihin ayat biar mereka juga ini ya. Boleh. Misalnya ya. Boleh. Coba dibukain dulu yang tadi masih Yesaya 43 ayat apa namanya Yesaya 43 ayat 11 dah. Coba bukain dulu Yesaya 43 ayat 11 sama Lukas 2 ayat 11. Itu benar-benar nubuatan Tuhan digenapin di Lukas 2 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Nih. Tidak ada juru selamat lain daripadaku tuh. Akulah yang beritahu
akan memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Nih loh teman-teman. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat lain, teman-teman. Ada lagi Pak, di mana? Ayat Di 11 mana? ya, yang digigipin Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Aku ya itu kan Lukas 4 ayat 3 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Satu ya, juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Tuh. Masih nggak diakui Yesus itu Tuhan. Tuh. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Kristus. Yesus itu Tuhan. Dia itu juru selamat. Dia itu juru selamat. Yesus itu juru selamat. Nih, Yesus itu ini satu-satunya. Tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Mikir deh, mikir yuk. Tuh. Saya nggak banyak buka Quran ya, karena saya memang bukan Islam. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kabar keselamatan. Ya, juru selamat yang hidup itu namanya Yesus. Gitu. Ada lagi? Bapak Indah? Tunggu, saya lagi nyari ayatnya yang berbunyinya, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya kepada Dia, Ada, Allah telah membangkitkannya dari antara mati. Ya itu. Itu. Saya lagi cari catatan saya itu di ininya, biar enak juga. Nih. Iya. Ya, udah, ya. Sebab, teman-teman, ya. Nah, itulah firman iman yang saya beritakan juga ya. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka apa? Kamu akan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Itu kan udah jelas membangkitkan Dia dan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, dia ini merujuk kepada Yesus. Terus ada lagi ayat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di bawah kolong langit ini maupun di bawah bumi, selain di dalam itu. Coba dah, Bulala apakah ayatnya itu? Aku apa kata-katanya doang. Nah ya betul. Nah itu kasih tahu sama mereka. Iya betul. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahasa lain ya, lebih. Amin, puji Tuhan. Mantap. Hanya melalui Yesus saja orang apa? Orang diselamatkan. Lalu yang menyesatkan siapa coba? Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia, di antara manusia, ya, seluruh dunia, di antara manusia, tidak ada seorang lain pun yang mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Tuh. Bagaimana teman-teman? Ada jaminan loh. Iya, banyak banget jaminan di dalam Alkitab ini, Injil ini. Terus kalian masih nggak mau gitu? Masih nggak mau terima Yesus? Masih mau menghujat-hujat Yesus? Nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau merasakan api dalam kebinasaan kekal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Monggo. Nggak apa-apa, serius. Terus nggak apa-apa. Saya hanya menawarkan. Pilih Yesus biar selamat. Anak muda, naik. Yuk. Titi, naik. Titi, naik. Kamu saksikan bagaimana Yesus sayang sama kamu. Titi, naik. Ti. Ini adalah anak-anak rohani saya ya, yang saya doakan. Dan kami tadi malam berdoa sampai jam 11:30. Biasanya sih sampai jam 1 malam. Titi, naik, Ti. Titi itu adalah panggilan
Oh, saya bukan ini, saya bukan moderator ya. Bang Christian, boleh naikkan anak muda ini? Siapa? Siapa? Anak muda, anak Anak muda. muda. Anak muda. Oke, oke, saya naikkan, ya, saya naikkan. Ya, privat akunnya. Ah, Akunnya privat misalnya. jangan berikat, ayo Nggak bisa. naikin ya. Anak muda. Anak muda. Jangan di privat. Anak muda. Saya nggak bisa naikin orang. Iya, masih privat ya akunnya ini. Naikin anak. Cok. Nggak ada cuy. Duh, bisa. Nggak bisa Pak, coba. Dia pasti kasih kesaksian Kalau deh. nggak multi quest dulu, iya. Atau nggak multi quest dulu lah dia, anak muda ini. Multi-quest Multi dulu, quest iya. dulu anak muda. Ini, dia bagaimana, dia akan mensaksikan bagaimana hidupnya rusak sebelumnya. Bahkan masuk dalam area penyimpangan seksual. Tapi karena dia menerima kasih Yesus yang luar biasa, dia bisa lepas dari semuanya itu. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Udah C itu. Nggak tahu ya. Udah, biar aku naikin. Ya, ada. Om semuanya. Shalom adikku. Salam. Salam, Siap. Bang. Ya, panggil adik aja. Ini kayaknya perlu saya tampilkan Oh, iya, oke satu deh. ya. Tunggu ya. Gimana kabarnya Ceh? Teh? Pun juga sebab Oke, anak muda. Silakan cerita, silakan sharing. Kamu bisa menceritakan bagaimana pengalamanmu sebelumnya, sehancur apa dirimu, lalu bagaimana Yesus menyelamatkan kamu sehingga kamu merasakan sukacita yang luar biasa tadi malam bahwa kamu bahagia banget diselamatkan oleh Yesus Tuhan, masuk dalam keselamatan. Gimana? Silakan cerita. Oke. Awalnya itu saya tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Sudah, lalu saya benci mengolok-olok sampean karena di saya Buddhis dulu tidak ada. Umur kamu berapa, Dek? Umur kamu berapa? 16. 16 tahun, bayangin. Oke. Lalu jatuh pada bulan 5 2020 mama saya jatuh sakit. Nah, siap itu dinyatakan koma dan divonis Kurang kenceng suaranya. dinyatakan koma dan divonis meninggal pada saat itu. Untuk itu yang listrik untuk di jantung udah di sebelah mama. Lalu kasih Tuhan itu begitu besar. Ia datang ke aku lalu dia bilang, barang siapa yang mempercayai aku akan hidup walaupun barang siapa yang mempercayai engkau akan hidup walaupun kau telah binasa. Nah dari situ saya belum gitu percaya dan belum begitu paham. Lalu lagi-lagi Tuhan datang ke mimpiku bahwasannya ada 4 lantai. Dari 1 lantai sampai ke 3 lantai itu adalah semua isinya penyiksaan darah, terus kayak korban yang dibakar. Lalu di lantai keempat saya melihat dia warna putih semua terang
terang putih. Nah, di situ saya melihat kasih yang begitu dalam. Jadi saya tanya ke Cece, itu apa sih gitu ya. Nah, langsung Cece bilang, itu Tuhan yang datang dan itu juga salah satu peringatan buat Stanley ya, buat Titi. Nah, Titi itu sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat yang butuh penalaran yang logis gitu loh. Dan yang tahu Stanley, yang tahu Titi itu ya, Aston tahu bahwasannya Yesus itu sangat baik. Baru Cece bilang itu, Yesus, kamu beruntung, Yesus sudah menampakkan wujud, dikasih mimpi yang sebegitu berartinya ya bagi Stanley, karena dulu Stanley terjerumus dalam dosa, dalam hubungan seksual, dalam hubungan hal-hal yang negatif. Sangat-sangat luar biasa itu Yesus. Nah, baru apalagi sih yang didapati dari Tuhan? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun. Nah, jadi kalau dibilang kenapa kamu mau percaya sama Yesus? Semenjak aku kenal sama Cece pernah bilang, tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus. Nah, dan satu kata yang Titi ingat, yang Cece bilang itu, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik. Dan dan Titi berubah itu karena sungguh kasih Yesus begitu luar biasa. Dia mampu menyembuhkan mama ya. Di saat ada mimpi itu Stanley ke rumah sakit, lalu tanpa sadar Stanley mengucapkan di telinga mama, "Ma, barang siapa yang mempercayai engkau akan hidup kekal walaupun engkau telah binasa." Tanpa Stanley ada bilang ngarang, karena kan Stanley nggak tahu ayat lah, pasti udah lupa kan. Ini terucap dari mulut, dan mujizatnya besok mama bisa sembuh dengan damai. Wah, keren ya Ceh, Tuhan. Keren banget. Pengalaman hidup anak muda ini saya nyebutnya Titi ya. Kok Titi dalam bahasa Cina itu artinya adik kecil, yang adik kesayangan, adik bungsu. Saya sebut dia Titi. Jadi saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lepas dari belenggu kehidupan LGBT yang selama ini dia terikat. Dan kehidupan LGBT itu sangat Tuhan benci. Dan dengan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lepas semuanya itu. Nggak ada lagi keinginan lagi untuk melakukan hubungan yang aneh-aneh, yang seperti itu. Lepas semuanya. Itu roh yang mengikat. Dan Stanley dulu pernah juga udah bertobat tapi terjerumus lagi. Nah, di situ sebut Titi aja. Oke. Dan di situ Titi didatangi oleh Cece. Dia bilang gini, "Kamu akui dosa kamu ke Yesus." Dan bapak mana yang tidak pernah memaafkan anaknya? Bapak mana yang tidak memaafkan anaknya jika anaknya mengaku berdosa? Wah, sungguh luar biasa Tuhanku. Wah, is the best. Dan
puji syukurnya Stanley dapat menerima Yesus dengan sukacita. Dan sampai sekarang masih juga sukacita, Cece, dari semalam. Gimana kita doa semalam ya? Ya, siap. Iya. Dan kita gak mengaku dosa. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa, bukan sebagian, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Ya, Titi, saya sebutnya dia Titi, umur 16 tahun dan nanti akan dibaptis sekitar akhir April. Dia sudah terima Yesus dari Buddha dan akan dibaptis nanti pada akhir April. Dia merasakan kasih yang luar biasa, luar biasa. Tadinya dia wajahnya udah suntuk banget karena udah terbeban dosa. Tapi sekarang bisa senyum, ketawa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya, Yesus baik. Justru karena Titi menyambut yang tadi loh, menyambut yang ini loh. Titi menyambut ini. Yesus memberikan hidup yang kekal. Gitu. Jadi, banyak di saat Stanley jatuh, banyak orang yang tawari kekekalan yang sesaat di dunia ya. Tetapi Stanley nggak kena gitu. Karena apa? Banyak orang yang bilang bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu, bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu. Tapi tidak ada satupun di kita mana yang sama seperti kepribadian Yesus. Dia telah menawarkan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dahsyat ya Tuhan kita, Ceh. Sangat dahsyat dan sangat baik. Wow. Sangat dan sangat baik. Sangat dahsyat. Dan yang saya buat Stanley senang dan bersuka cita, walaupun Papa tidak peduli sama Stanley, tapi Stanley masih ada saudara, ada Koko River, ada Cece Lala, dan ada Papi J tentunya di hati Stanley. Mereka sambut welcome Stanley. Setiap Stanley ada masalah, mereka yang kuati, mereka yang doai, dan berangsur-angsur semua itu reda gitu loh. Apa yang jadi belenggu setan dari lingkaran setan yang tidak ada putusnya sekarang menjadi putus gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang kamu mau masuk ini enggak, kamu mau masuk itu enggak, situ enak loh, situ bisa nawari ini loh, enggak. Sekalipun mesti Stanley harus pakul salib berlumuran darah, tetapi cinta Stanley akan tetap sama Kristus. Itu banyak orang yang tawari kekekalan yang sesaat di dunia ya. Tetapi Stanley nggak kena gitu. Karena apa? Banyak orang yang bilang bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu, bakalan kayak gini, bakalan kayak gitu. Tapi tidak ada satupun di kita mana yang sama seperti kepribadian Yesus. Dia telah menawarkan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dahsyat ya Tuhan kita, Ceh. Sangat dahsyat dan sangat baik. Wow. Sangat dan sangat baik. Sangat dahsyat. Dan yang saya buat Stanley senang dan bersuka cita, walaupun Papa tidak peduli sama Stanley, tapi Stanley masih ada saudara, ada Koko River, ada Cece Lala, dan ada Papi J tentunya di hati Stanley. Mereka sambut welcome Stanley. Setiap Stanley ada masalah, mereka yang kuati, mereka yang doai, dan berangsur-angsur semua itu reda gitu loh. Apa yang jadi belenggu setan dari lingkaran setan yang tidak ada putusnya sekarang menjadi putus gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang kamu mau masuk ini enggak, kamu mau masuk itu enggak, situ enak loh, situ bisa nawari ini loh, enggak. Sekalipun mesti Stanley harus pakul salib berlumuran darah, tetapi cinta Stanley akan tetap sama Kristus. Dan aku percaya Tuhan pastinya Tuhan tidak bisa melihat anaknya sendirian dalam
proses kehidupan ini. Pasti aku percaya Tuhan itu selalu menyertai Stanley, menyertai Cece Lala, Koko River, semua. Tetapi cuma satu yang Tuhan nggak minta apa-apa kok dari kita. Dia nggak minta kita harus bersih, dia nggak minta kita harus tidak ada dosa, tidak. Tapi dia cuma minta satu aja, percaya sama dia, andalkan dia di setiap hidup. Dan Cece tahu dan Mama bilang, Dedek, pas teknikusu Mama, Dedek lebih baik lu sekolah pendeta aja lah, katanya semalam itu. Puji syukur, berarti artinya Mama udah mulai dilulukan oleh Ya, 7 Juli ya berarti ya. Tuhan Yesus baik. ya. Tuhan, aku udah ngomong sama Koko River juga ya kok. Ya, Stanley, semangat Stanley ya. Sumpah. Wah, luar Miss Lala. biasa. Dia Iya. lagi jatuh Luar cinta biasa, aja Bang, sama luar Tuhan biasa, Yesus. Mm-mm. Ya, Miss Lala, izin request ini, Miss Lala, ini saya mau menyampaikan ayat ini bahwa hanya Tuhan Yesus lah yang nantinya akan menghakimi kita di apa namanya di dunia yang akan datang nanti. Bisa Tapi Ibu apa? bukain di Yohanes 5, Yohanes 5 ya kan, ayat 21. Yohanes 5 ayat 21 sampai apa namanya sampai 25 lah, 25. Bisa Ibu bacain sekalian Bu, Yohanes 21 sampai 25. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa Iya. membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus, kepada anak. Iya, anak Yesus. Supaya apa? Semua orang menghormati anak atau Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, bagi teman-teman di bawah yang typing yang menghujat, hati-hati ya. Tuhan punya maksud supaya semua orang menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Tuh, hati-hati ya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai apa? Hidup yang yang kekal. kekal dan tidak turut dihukum. Ya. Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah dan mereka akan mendengarkannya akan hidup. Nah, puji Tuhan. Luar biasa ya. Ya, itu ya. Ayat 21 sampai 25. Yaitu kan Yesus yang itu nantinya yang menjadi hakim kita itu, anak Allah. Kayak gitu, udah jelas seluruhnya. Gitu. Bacain lagi aja, misalnya biar siapa tahu ada yang belum paham kali. Ya, Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku yang saya bacain dari tadi nih, barang siapa Iya. mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah, ia mempunyai hidup Hidup yang yang kekal. kekal dan tidak turut dihukum. Keren Tidak ya, turut Cok. dihukum. Oke? Keren ya. Ya kan? Hmm. Iya Bu, iya misalnya. Sungguh dahsyat. Iya Bang, banyak jaminan keselamatan di dalam apa namanya Yesus Kristus di dalam Injil ini. Banyak banget. Dan yang Stanley tanyakan hari itu sama Cece Lala kan, apakah nanti di surga kita akan buat adanya 72 bidadari, adanya hal-hal yang mengenakan di sana? Kata Cece cuma bilang gini, kalau di sana udah tidak ada lagi rasa hasrat apapun. Keren ya? Oke, sudah? Kesaksian anak muda ini atau saya sebut dia Titi itu adalah transformasi atau perpindahan hidup dari yang binasa menjadi memiliki janji kehidupan kekal. Ini adalah contoh.
Jadi real di hadapan kalian semua, 114 orang di bawah. Ini anak muda adalah bener-bener contoh untuk hidup yang tadinya binasa, hidup dalam hubungan LGBT yang membinasakan ya. Tapi setelah terima Yesus, karakternya berubah, harapannya berubah, ya. Cara pola pikirnya berubah. Hanya Yesus yang dia butuhkan untuk merubah semua keburukan dalam dirinya. Masa depannya berubah, tiba-tiba dia mendapatkan berkat untuk mendapatkan lomba apa lomba tingkat kabupaten. Ya, Dia masuk dalam seperti Olympic Science gitu. Nah tuh, seperti itu. Tuhan merubahkan masa depan juga. iya. Masa depan juga. Yang di awalnya aku selalu merasa hampa diriku, kesepian, terus kegagalan. Aku udah ngomong sama Cece tuh panjang lebar, kegagalan yang tidak beruntung dalam segi apapun. Tapi Tuhan telah mengubah 360 derajat. 160, 180. Nah, 180 Kalau 360 balik lagi. lingkaran kehidupan. 180 derajat itu. Ya 180 derajat. Keren ya. Ya. Iya, teman-teman kalian dengar sendiri loh. Ini kesaksian loh. Kalian hati-hati Prabu Siliwangi, kamu yang menghujat Yesus, hati-hati. Kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, hati-hati yang menghujat ya. Hati-hati. Untuk yang menghujat, sudah Stanley katakan di koma-koma lain sama orang yang menghujat. Semakin kau menghujat Yesus, semakin aku percaya Yesuslah Sang Tuhan yang benar. Secara logika gini, kalau kalian menghujat Yesus kami, berarti Tuhan mereka mengajarkan untuk yang tidak baik, gitu loh kesimpulannya. Jadi mau sebagaimanapun kalian bilang Yesus saya itu buruk, Yesus saya itu hina di mata kalian olok-olok, tapi kasih sayangku terhadap Yesus tidak pernah pudar. Mulai hangat lagi badanku, Ceh. Tuhan Yesus. Iya. Roh Kudus. Nah ini saya mau satu hal gini ya. Kasih sesuatu bahwa ini ya. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa kalau orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti akan mengerti ini, ya. Bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Yesus sudah menebus kita, menebus dengan darahnya di kayu salib, ya. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu saat ini adalah bait Roh Kudus. Bait atau rumah, bait itu rumah. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab dan kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi saat kita sudah terima Yesus, itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan sudah nggak bisa lagi kita berbuat dosa karena ada Roh Kudusnya. Apapun dosa apapun itu, baik itu dosa seksual atau bahkan mohon maaf ya teman-teman jika ada yang merokok, termasuk rokok itu mengotori. Gitu. Gitu. Keren. Aku mau menambahkan juga gini, kita kan tahu ya, kalau yang bisa mengutus malaikat-malaikat itu kan hanya Allah, ya kan? Tetapi Yesus pun juga bisa mengutus malaikat-malaikatnya. Nah, coba Bu Mislalah, bukakan di Wahyu 22 ayat 16, Bu Mislalah. Wahyu 22 ayat 16. Kalau Yesus pun bisa mengutus malaikat-malaikat. Seperti yang saya bilang ya, bahwa alam metafisik itu hanya dua ya. Alam metafisik ada dua, hanya dua. Satu, alam hidup kekal atau alam kerajaan surga yang di dalamnya ada isi malaikat surga.
Ya, ada sekelompok malaikat surga. Ada lagi satu alam metafisik, alam maut, ya, kerajaan maut yang pasukannya adalah malaikat maut. Ya, kalau di Islam yang diutus adalah setan-setan, wajar karena di mohon maaf ya, di Islam itu ya diajarkan ya iya tentang iblis, dan iblis mengutus setan-setannya. Tapi kalau di kerajaan Allah, di kerajaan sorga, itu yang diutus adalah malaikat sorga. Nah, pemimpinnya itu bisa mengutus yang bawahnya, ya kan? Sama seperti tentara. Pemimpin di atasnya itu bisa mengutus di bawahnya. Nah, sekarang yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Nih, aku, Yesus, telah mengutus apa? Malaikatku. Puji Tuhan. Yesus bisa mengutus malaikat, sedangkan di alam maut, Bisa. di kerajaan maut siapa? Setan mengutus setan-setannya, iblis mengutus setan-setannya. Jadi nggak bisa ceritanya Allah mengutus setan, nggak bisa teman-teman. Beda alam itu nggak bisa. Ya, Allah, ini Yesus nih mengutus malaikatku, bayangin. Yesus yang kalian hina-hina itu, yang maha kuasa itu, bisa mengutus malaikat. Nah, lu siapa yang menghina Yesus? Kamu siapa yang menghina Yesus tuh loh? Kamu bisa mengutus malaikat. Ini Yesus mengutus malaikat loh. Kamu bisa menghina Yesus tuh bisa apa kamu? Habis loh, hati-hati loh ya. Sedangkan iblis itu mengutus malaikat maut untuk ngambil nyawamu yang nggak percaya Yesus. Iblis mengutus setan untuk menyesatkan kamu. Sedangkan Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kamu. Pilih yang mana coba? Sudah, itu aja. Saya hanya kasih logika dikit ya. Logika. Ayolah. Sehatlah teman-teman berpikir. Ayolah. Oke, saya kembalikan sama Bang Christian. Ayo. Halo, selamat pagi. Misalnya tunggu dulu di situ. Ya, Bang Christian tunggu dulu bentar, Bang. Ini misalnya coba apa namanya? Kan kita tahu ya, yang bisa mengutus nabi-nabi adalah Allah kan. Kita tahu bahwa yang bisa mengutus nabi-nabi adalah Allah. Tetapi Yesus pun juga bisa mengutus nabi-nabi. Nah, tolong bukain dulu di Matius 23 ayat 34. Maaf ya Bang Christian, izin dulu bentar Bang Christian. Lanjut. Iya. Iya. Nah, Yesus pun juga bisa mengutus nabi-nabi. Bukan hanya Allah saja, dia juga bisa gitu. Bacain aja misalnya. Sebab itu lihatlah, aku, Yesus, mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya. Bayangin. Yesus itu bisa mengutus nabi. Tuhan. Terus kalian siapa? Iya. Kok menghina Yesus gitu loh? Kalian siapa? Luar biasa banget kan Tuhan Yesus ini. Bisa mengutus malaikat, bisa mengutus nabi. Teman-teman. Luar biasa banget. Itulah banyak banget jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Yang kalian hina-hina itu penguasa loh, juru selamat satu-satunya loh. Kalau kalian ngikutin apa yang saya bicarakan dari awal tadi ya, juru selamat satu-satunya. Yesus itu Tuhan loh, Yesus itu maha kuasa loh. Yesus yang mengutus malaikat loh, Yesus maha kuasa, artinya dia sendiri adalah Allah. Terus kamu hina-hina, hati-hati kamu, hati-hati ya saya bilang, hati-hati. Karena Yesus itu kamu hina-hina, hati-hati. Muhammad gak ada apa-apanya. Dibandingkan Yesus yang bisa mengutus malaikat, gak ada apa-apanya, hati-hati. Pak Kak Lala, buka Kak Lala. Izin buka di Efesus 2. Efesus 2:1 sampai yang ke 7 sampai ke 6 aja. Ya. Efesus Silakan 2, dibaca, Kak. ya? Ayat 1. Iya. Silakan dibaca Kak Lala. Semuanya adalah kasih karunia Allah ya. Kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah kan, penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang apa? Durhaka, yang memaki-maki, yang menghujat-hujat, yang ngata-ngatain Yesus. Tuh, kamu sedang berjalan masuk dalam dunia orang mati. Hati-hati. Ya. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepadanya, kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia, apa? Kamu diselamatkan, teman-teman. Ya, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Dia di mana? Di Dengan Yesus di mana? Di alam maut atau di mana? Di surga. Dia di surga. Tempat hidup kekal tuh ada. Surga. Ya. Tuh. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Agama? Iman. Oh, enggak. Kamu diselamatkan oleh iman. Agama nggak laku di surga. Ya, itu Melalui bukan Yesus. tapi pemberian Allah. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan bukan oleh agama, bukan, tapi iman percayamu sama Yesus loh. Oke. Baik, kita Keren, sama ya? dulu. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, terima Terima kasih kasih. buat semua. Baik, selamat Iya. siang Hanif. Hanif, selamat siang monitor Hanif. Hanif, halo Hanif. Ya bang, siap bang. Lanjut dulu bang kejap ya. Bagi saya 5 menit kejap aja. Oke, oke, kalau masih belum ini kita turunkan dulu ya, supaya nanti kalau mau naik silakan naik ya. Ya teman-teman ya, jadi jelas ya, kita bisa bandingkan siapa sebenarnya yang Tuhan yang benar antara Yesus dan Allah SWT ya. Saya belum menemukan ya bahwa memang Allah SWT itu Tuhan yang benar. Kenapa? Mereka cuma hanya klaim, tetapi Yesus itu tadi sudah dibukakan ya, dia mengutus malaikat. Bukan hanya mengutus malaikat, membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dikatakan Lazarus, bangkitlah, bangkit. Nah sekarang Allah SWT ini siapa yang bisa dibangkitkan? Tidak ada. Bahkan Nabi sampai sekarang masih dalam kubur, tak bangkit-bangkit ya. Dari situ kita bisa lihat ya, bahwa memang Allah ini hanya Tuhan yang diklaim saja, tetapi karyanya, iya karyanya nggak bisa dilihat, nggak bisa dibuktikan, nggak bisa. Ketika kekasih Allah itu kena racun, tidak bisa menolong. Ketika kekasih Allah kena sihir, nggak bisa juga menolong. Nah mana buktinya? Mana buktinya Allah itu sebagai Tuhan penguasa langit dan bumi? Nggak ada, zong. Ya saya bilang zong. Kalau ada silakan buktikan kepada kami. Yang Allah bisa kerjakan itu kalau Allah bisa nih. Kalau ini barulah Allah ini ya. Al-Imran 54.
baru ini kalau ini Allah ini ya. Mereka orang kafir ya, ini baru Allah ini lah ya. Iya, Dan siapa betul, tadi? betul, Siapa betul. tadi? Si yang baru bertobat tadi siapa tadi? Si anak muda tadi ya. Iya, Nah, anak muda, anak muda, anak muda. Nah, kalau Allah ini baru ini. Ini baru Allah nih. Nah, Allah Kerjaannya, baru ini. iya kerjaannya. Kerjaannya Allah nih. Nih. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Nah, Allah lah penipu terbaik di alam jagat ini. Nah, ini baru Allah nih. Ini baru Allah. Kalau coba disebutkan Allah mau berbuat mujizat, ya misalkan membangkitkan orang mati, jauh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah memberikan kekasihnya makan karena kelaparan, nggak bisa juga. Tapi kalau turun celana, turun ayat, Allah mantap, ya mantap. Ya. Allah lah yang menikahkan baginda dengan si Zainab tanpa mahar, tanpa wangi. Allah itu. Nah kalau Allah yang begitu-begitu keren, ya. Jadi tipu-tipu Allah mantap, ya. Menyesatkan Allah juga mantap. Coba kita lihat apa itu ya? Maryam atau apa itu? Maryam 80 atau apa Kalau ya? yang mengutus mengutus setan ya. Maryam ayat 83. Maryam 83. Ya 83. Nah, ini Iya, betul. kalau ini baru Allah juga nih. Ya, coba ya. Allah nih yang begini spesifikasinya itu, spesifikasi Allah itu di situ. Nah, ya coba kita lihat ya teman ya nih. Oh ini kan ya kan. Jadi nih teman-teman perhatikan ya, dikatakan di sini, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami kan Allah ini ya, telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Jadi kenapa ada berbuat maksiat? Karena Allah yang menjadi mastermind-nya, diutusnya tuh ya kan setan, ya kan kepada orang kafir untuk menyesatkan supaya mereka berbuat maksiat. Nah ini ya kan tidak ada misalkan ya kan menyelamatkan orang dari kebinasaan seperti Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku, nggak ada. Malah Allah bilang di Maryam 72. Nih Maryam lagi. Maryam ini memang Maryam 72 nih. Allah bilang apa? Allah bilang Maryam 72 nih gitu ya. Coba apa kata Allah nih teman-teman? Allah ini memang dahsyat ya, dahsyatnya kalau untuk hal yang negatif. Ini coba nih. Selanjutnya nih kan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka. Atau sebelumnya ini dikatakan di 71 dulu. 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewati neraka, dalam kurung nih ya. Padahal di sini sudah dikatakan wa im minkum illa warido kana ala rabbika hamamadikan ya kan, tidak ada yang tidak melewati ya, melewati apa? Melewati neraka ya kan, dalam kurung. Hal itu bagi Tuhanmu ketentuan. Nah, jadi orang-orang Islam sudah ditentukan sama Allah masuk neraka ya. Nah, kenapa saya katakan ditentukan? Karena ini dibilang di Maryam 72 ini, selanjutnya kami menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka. Siapa orang yang bertakwa ini teman-teman? Ini bukan orang Islam, bukan. Iya, bisa dibuka Al-Baqarah 62, Iya, Bang Christian. 62. Saya sudah 62, iya, biar iya. 62 ya, Al-Baqarah ya 62 nih. Ya, sebentar 62. Ini apa nih? Ya, nih dibilang begini ya, yang ngomong Allah juga nih. Makanya Allah ini ya kan dikatakan begini ya, teman. Kita buka. Oke, tulis begini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu?
orang Wahyudi, orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Nggak ada orang Islam kata Allah. Kasian banget Bang, iya kasian banget. Iya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Wahyudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Siapa saja yang beriman kepada Allah nih pada hari akhir. Iya. Ini ya. Ayatnya Bang, ayatnya berapa? Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Serta melakukan Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya. Nih, jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, Islam nggak masuk, Bray, ya. Jadi kalian jangan mencerita kalian, Allah kalian yang sudah mentakdirkan kalian semua masuk neraka, nggak ada masuk surga. Orang berimanlah yang masuk surga nih akan mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Tapi orang-orang Islam sudah ditakdirkan sama Allah di Maryam 71 ya. Ini selanjutnya ya, Maryam 71 dulu ya. Dikatakan begini Maryam 71 ya. Jadi kalian gimana sih? Tidak ada seorang pun diantaramu siapa? Punya itu orang Islam yang tidak melewati ya kan sirat ya di atas neraka tuh ya, sirat ya. Sirat itu jembatan. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahkan dalam terjemahan lain coba kita lihat Itu ya. bukan melewati Bang. Bukan, itu Aman itu dirubah. Mendatangi sebenarnya dirubah. Mendatangi Maryam Mendatangi. 71 itu mendatangi sebenarnya, tapi ya kan Maryam 71 kita lihat dari versi yang lain ya kan. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, kalau tafsir ini jangan-jangan udah dirubah nih ya, mendatangi nih. Ini dan tidak ya kan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Wah, tuh kalian datang masuk ke neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kemestian yang sudah ditetapkan, ya kan? Orang Islam kan selalu bilang, emang kalau mendatangi masuk, gitu kan mereka bilang. Saya mau nanya, neraka itu ada empernya nggak? Coba. Mendatangi neraka, apakah di samping-sampingnya itu ada empernya, ada terasnya, ada tanah lain? Coba aku tanya. Gak ada, neraka itu satu tempat tersendiri. Siapa datang situ pasti masuk situ. Gak bisa, oh di pinggir-pinggir neraka. Gak ada. Neraka itu tempat tersendiri. Di samping-sampingnya itu tidak ada apa-apa. Tidak ada kota ya. Misalkan neraka itu ada di kota Jakarta. Misalnya, oh neraka ada di Tanjung Priok. Jadi samping-sampingnya itu kota lain. Gak ada, Bray. Ya gak ada. Neraka ya neraka. Itu tempat tersendiri. Kalau datang pasti masuk. Karena nggak ada emper neraka, nggak ada. Ya, nggak ada. Misalkan, oh seorang bilang, kalau saya mendatangi laut, apakah saya masuk laut? Kau di pantai, misalnya gitu kan. Beda, Bray. Analogi itu tidak masuk ke neraka karena neraka tidak ada empernya. Neraka ya neraka, tempat tersendiri. Nggak ada itu. Oh, kami di emper-empernya. Lirik sana, lirik sini, nggak ada. Neraka ya neraka. Itu ya seperti itu. Jadi kalau mendatangi neraka, masuk guys, nyemplung ceplung. Wah, kalian disiksa di situ siang. Begitu. Jadi jangan kalian pikir analogi analogi atau ilustrasi. Oh, kalau saya mendatangi pasar, apakah saya masuk pasar? Pasar itu ditempatkan di sebuah tempat. Pasar itu kecil, ada yang lain yang bukan pasar. Kalau neraka gak bisa analogi begitu. Analogi itu keliru karena neraka itu tempat tersendiri, tidak ada tetangganya, gak ada. Oh, neraka bertetangga dengan kota A. Oh, neraka bertetangga dengan kota Surabaya. Gak ada, Bray, gak ada.
Jadi kalau mendatangi neraka, iya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang Islam ini kan memberikan analogi untuk membela dirinya yang sudah masuk neraka. Ya, kalau sudah mendatangi neraka, gak bisa masuk empernya. Apalagi ada yang bilang begini, pernah mendatangi sumur, apakah saya masuk sumur? Aduh, sumur itu kecil. Kecil sumur itu digali, gali kici-kici tanah, keluar air. Katakan sumur, kata Gus Dur, ya. Gali tanah, keluar air, disebut sumur. Potong daging kici-kici, disebut sumur juga. Potong babi kici-kici, disebut sumur, bukan sumur, semur. Jadi kalau neraka itu jangan kalian pikir seperti tempat kecil, seperti pasar lah, seperti sumur lah, seperti kota. Enggak, neraka itu tempat tersendiri. Dia sangat besar. Jadi enggak ada kalau udah masuk neraka itu, oh kami datang di pinggir-pinggirnya aja. Enggak ada itu, enggak ada. Neraka tempat tersendiri penyiksaan. Tidak ada di samping kiri kanannya kota, tidak ada di samping kiri kanannya pantai, enggak ada. Itu analogi yang sesat, logical fallacy, pola pikir yang sesat. Jadi kalau sudah dikatakan mendatangi neraka, itu masuk neraka. Jadi gitu guys ya. Nah, Allah itu bisanya memasukkan orang ke neraka. Itu ya. Kemudian tadi Al-Imran ya, Al-Imran tadi ya. Al-Imran ya, sebentar ya. Al-Imran 54, Allah itu juga jagonya tipu. Ya. Membuat tipu daya tuh, dan Allah pun membalas tipu daya. Oh ya. Jadi kalau orang menipu dibalas tipu, kira-kira yang balas penipu apa tidak? Coba 120 orang. Kalau saya tipu Leonard, saya tipu dia misalkan mobilnya, saya tipu. Lalu si Leonard balas tipu saya, dia tipu pesawat saya. Kira-kira kami ke polisi berdua, kira-kira yang dihukum siapa? Leonard doang atau saya juga? Coba ketik. Penipu. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Nggak ada polisi bilang, oh kamu tidak menipu. Tidak. Kamu cuma balas doang. Udah kamu bebas. Nggak ada cerita itu. Ya, namanya penipu dibalas dengan tipu, sama-sama dua-duanya penipu kawan ya. Jadi itulah kebenaran seperti itu. Jadi kalau Allah membalas tipu daya, berarti Allah itu penipu guys. Bahkan penipu ulung. Kenapa saya katakan penipu ulung? Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Begitu ya. Jadi kalau Allah membalas tipu daya, dan sebaik-baiknya pembalas tipu, sebaik-baiknya, the best of deceiver dalam bahasa Inggris disebut. Berarti kawan, gimana sih junjungan seperti ini masih kalian sembah-sembah? Coba, ya kan? Yang disembah itu Yesus. Makanya tahun 2025 ganti sesembahan, jangan penipu yang kau sembah. Sembahlah Yesus, Allah yang benar, Tuhan yang benar, Sang Firman yang mengambil rupa menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang mau percaya kepada-Nya. Bang Christian, izin request Bang Christian. Ya. Al-Hijr ayat 39. Al-Hijr ayat 39. Itu ya. iblis pun disesatkannya sama akhirnya. Izin request. Jadi biar yang lain pada tahu ya kan. 39. Siapa di situ? Iya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tabrakallah ya. Tabrakallah. Iya. Ini ya. Oke, kita lihat. Ia berkata, ya kan? Ia berkata, siapa ia di sini? Iblis. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Wah, ya, iblis disesatkan sama Tuhan. Ya, sama. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan dalam kurung terasa indah bagi mereka di bumi.
dan sungguh aku menyesatkan mereka semua. Tuh. Jadi iblis balas dendam karena iblis Iya, iblis balas disesatkan dendam. oleh Allah, dia balas dendam disesatkan manusia. Coba. Gimana? Iya, di situ kan udah kelihatan ya, Bang ya. Iya. Udah kelihatan siapa yang raja iblisnya kan kelihatan di situ ya siapa ya. Kenapa sih kok Iya. Allah ini ya kan Bang nyesat-nyesatin Christian. iblis ya. Bang Christian buka dulu As-Saffat surat 37 nomor 32. Oke, bentar kita Oke. naikin dulu si Hanif ini. Tadi kan dia minta ini. As-Saffat berapa? 37. Oke, As-Saffat 32 As-Saffat. berapa? Ya, surat 37 nomor 32. As-Saffat. Iya. Ya. Ya, siapa yang di situ yang menyesatkan Dua ya, ya kan? 32 ya. Ya, 32 32. Iya, 32 Bang Christian. Oke, Ya. sebentar dulu kita sapa dulu Hanif. Selamat siang. Hanif, Ya, siang. masih jadi Islam Hanif atau sudah mau ganti Ya, Tuhan? mestilah. Mestilah. Kita jadi Islami, Alhamdulillah. bertuhankan pencipta. Oh, Bukan jadi Tuhan. Kristen, bertuhankan Bang, ciptaan. Coba, Ya, beza lah. coba, lo. Aku tanya dulu As-Saffat 32, Bang. Kami ini siapa, Bang? Allah menyesatkan atau mengakui telah menyesatkan kamu, Bang. Kenapa Abang masih mengikuti Allah penyesat, Bang? Bang Hanif. Sekarang ikut tajuk. Apa ikut tajuk? Kenapa Abang Yang ke masih situ nanti. Kenapa Abang masih mengikuti Allah Iya, penyesat? Allah itu pencipta, Yesus itu Mana ciptaan. ada pencipta? Ini penyesat, Bang. Ke mana? ni? Jadi kalau yang menyembah ciptaan itu yang sesat. Siapa? Bang Hanif. Ya, Bang. Menyembah Hanif. penyesat tersesat atau enggak Bang Hanif? Bang, kau Menyembah penyesat tersesat atau enggak? Jadi yang menyembah ciptaan itu sesat. Aduh, Sekarang kemana kita ditanya buktikan apa? siapa pencipta. Siapa yang siapa Siapa coba. Tuhan palsu? Ku tanya dulu kau Macam siapa? itu. Nih, coba. Kami telah menyesatkan kamu. Nih kami siapa nih? Allah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Kenapa kau masih menyembah penyesat? Menyembah penyesat tersesat enggak Bang? Wow. Bang Hanif. Sekarang kita ikut tajuk. Siapakah Tuhan yang sebenar dia? Allah Subhanahu wa taala ataupun Yesus itu nanti. Itu kemudian. Apa sih? Ku tanya Apa dulu kau. saja Tuhan cakap itu betul. Kalau Tuhannya Apa sudah sih? benar, apa saja Tuhan cakap betul. Ini Tuhan Tapi benar kalau kah Tuhannya atau palsu, menyesatkan? apa saja Ini. cakap dia tidak betul. Nih orang Malaysia dengarkan dulu. Di sini kami telah menyesatkan kamu. Allah sudah menyesatkan. Kenapa kau masih menyembah penyesat? Coba. Yang sesat Kenapa, kamu, Tuhan palsu, kamu Tuhan Ini lo kan. baca dulu. Ya, kamu yang sesat. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Tuh. Duh. Sudah Allah menyesatkan kok. Ini As-Saffat. Ini firman Allah mulu ya. As-Saffat 32 tuh ya. Kami mengakui telah menyesatkan Iya, kamu. apa Tuhan cakap Tuh, semua betul. menyesatkan kok. Kamu tak ikut tafsiran dia yang betul. Sekarang ini Tafsir. buktikan Yesus Kenapa ini kau pencipta. selalu tafsir kalau tak ada merugikan? kamu sesat. Baik, Parah kamu. Hanif, gimana kamu ini Hanif? Ku tanya dulu, kenapa Allah itu menyesatkan kamu terus kamu masih ikut dia? Masih sembah-sembah Allah? Iya, dia ada Twitter dia itu tak ada masalah. Apa saja Tuhan buat Satu semua ya, betul. satu ya Kalau dia penyesat Tuhan ya. yang benar, apa saja dia buat semua benar, Ini semua lagi betul. nih, coba ini Kalau yang lain Tuhan lagi. yang palsu, apa saja dia buat semua salah. Pasal dia bukan ini. Tuhan. Coba. Tenang nih. dulu Hanif. Coba, Aduh. nih, tenang. Shalom semuanya, shalom. Salam Bang Demek. Dalam sebentar dulu, Memes. Itu masalah kamu. Bentar dulu. Coba. Nih. Dia katakan lagi di dalam Maryam 82, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan tuh. Diutus setan-setan kepada orang untuk benar-benar menghindari maksiat. Allah mengutus setan, coba. Ya, Allah mengutus setan, Allah menyesatkan, Allah menipu nih. Gimana nih Hanif? Kamu masih tuh ya. Dikatakan di dalam Al-Imran 54. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Coba. Jadi Allah itu satu penipu, dua penyesat,
ya kan? 3 menakdirkan Iyalah kalau termasuk Tuhan neraka. pun kamu mau tipu. Tuhan berkuasa segala sesuatu apa yang dia nak buat. Hanif, justru Tapi kalau kamu kami Tuhan pun kamu mau tipu. ya, Hanif, Ini dengar masalahnya. baik-baik. Hanif, Tuhan dengar pun baik-baik. kamu mau tipu. Kalau dia Allah Yang bukan berkuasa, Tuhan, kamu Tuhan tak bisa kan. ditipu. Dia berkuasa atas Ini segala ternyata sesuatu. Tuhanmu lemah karena Kalau bisa ciptaannya ditipu. sudah lebih, mau Dengar menipu, dulu, dia lebih lagi. Hanif, kalau Allah yang berkuasa, Hanif, tidak bisa ditipu. Tapi ini kok bisa ditipu? Berarti Allah Iyalah, lemah. itu makhluk lah. Lemah Makhluk kali itu. Allah kalian ini. Kamu tak boleh Bisa beza ditipu. antara pencipta Lalu dengan setelah makhluk. ditipu dia sama orang-orang, ya orang kafir. Iyalah, Dia pasti Yesus sudah saja ya. macam mana itu? Hanif,